Karena mikroba yang tangguh itu dia mampu tumbuh di tempat-tempat yang ekstrim. Salah satunya tempat-tempat yang kekurangan air, seperti tanah berpasir, kemudian tanah-tanah berbatu, ataupun tempat yang minim akan air. Baik teman-teman sobat tani, kembali lagi di channel saya Melaka Farming. Nah, untuk video kali ini saya akan membagikan tips untuk teman-teman sobat tani cara memilih atau mencari mikroba yang tangguh, khususnya untuk menghadapi musim kemarau seperti saat ini. Karena mikroba yang tangguh itu dia mampu tumbuh di tempat-tempat yang ekstrim. Salah satunya tempat-tempat yang kekurangan air, seperti tanah berpasir, kemudian tanah-tanah berbatu, ataupun tempat yang minim akan air. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa jenis mikroba yang tumbuh pada tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan putri malu yang mampu tumbuh di tempat yang ekstrim. Ini tanahnya tidak subur, kemudian kurang air gitu. Nah, di sini saya mengambil akar putri malu sebagai biang atau sumber mikrobanya. Ini kelihatan akarnya sangat panjang, walaupun lokasinya kekurangan air, namun dia bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan subur. Nah, artinya mikroba-mikroba tersebut mampu mengatasi masalah-masalah akibat kekurangan air. Jadi mikroba pertama yang kita gunakan adalah akar putri malu. Ini banyak sekali mikrobanya, selain mycorrhiza, rhizobium, dan juga bakteri pelarut fosfat. Pertama, cincang atau digerpek akar putri malu hingga halus sehingga bakterinya bisa keluar, kemudian dipotong kecil-kecil. Setelah itu siapkan air sekitar setengah atau 1 aqua gelas, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan ke dalam plastik, atau teman-teman sobat tani bisa menggunakan botol. Lalu diikat, kemudian disimpan selama kurang lebih 3 hari. Kemudian tahap kedua adalah pembuatan mikroba dari mol nasi. Nah, pertama siapkan tisu, kemudian gunakan sisa nasi, masukkan sisa nasi ke dalam botol ataupun kardus, kemudian disimpan selama 3-5 hari hingga tumbuh jamur berwarna-warni seperti ini. Setelah itu larutkan 2 sendok makan gula pasir dengan kapasitas air 1-2 aqua gelas. Kemudian encerkan nasi ke dalam cairan tersebut. Kemudian masukkan ke dalam botol atau toples, kemudian tutup menggunakan plastik selama 3 hari. Ini tahap-tahap untuk pengembangbiakan mikroba. Kemudian mikroba ketiga adalah dari mikroba bonggol pisang. Ini banyak sekali mikroba-mikroba baiknya. Nah, pertama kupas semua kulit pisangnya. Kemudian yang kita ambil adalah bonggolnya saja. Bonggol maksudnya daging dari batang pisang tersebut. Setelah itu dicincang sehalus mungkin. Ini tujuan dicincang untuk mengeluarkan mikroba dari tempat persembunyiannya. Jadi catatan bagi teman-teman sobat tani yang ingin mengkultur mikroba, sebaiknya dipisah-pisahkan seperti ini. Nah, jangan mencoba untuk menggabungkan semua bahan ke dalam satu wadah saat awal pembuatan. Nah, nanti akibatnya mikroba-mikroba itu akan berantam akibat berebut makanan gitu. Jadi setelah dicincang, kemudian siapkan air 2 aqua gelas, kemudian larutkan gula pasir 2 sendok makan. Nah, setelah itu masukkan cacahan bonggol pisang ke dalam plastik ataupun wadah lainnya. Kemudian masukkan gula pasir, larutan gula pasir
Kalau bisa airnya diganti dengan air cucian beras. Kemudian disimpan selama 3 hari sambil menunggu lainnya. Dan sekarang tahap untuk menggabungkan ketiga mikroba itu ke dalam satu wadah. Ini tahap memperbanyak. Jadi teman-teman sobat tani, di sini saya memperbanyak dalam skala kecil. Jadi ini bisa diperbanyak menjadi 100 atau 50 liter pun bisa, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sobat tani. Nah, yang kita ambil adalah airnya saja. Jadi untuk memperbanyak dalam skala besar, teman-teman sobat tani harus menggunakan 2 bahan baku utama sebagai sumber makanan mikroba, yaitu gula dan juga air dari rebusan ubi jalar beserta isinya. Setelah itu masukkan beras sebagai sumber karbohidrat. Karena di sini tidak ada ubi jalar, maka saya menggunakan beras 50 gram. Ini biar bisa bertahan lebih lama. Kemudian 50 gram gula pasir. Kalau tidak ada gula pasir, teman-teman sobat tani bisa menggunakan molase. Kemudian tambahkan air bersih hingga penuh. Lalu diamkan selama 24 jam sehingga mikrobanya bisa berkembang. Nah, setelah 24 jam, mikroba ini siap untuk diaplikasikan ke tanaman ataupun sebagai pembuatan pupuk organik dan juga pembenar tanah, bakteri pembenar tanah gitu. Oke, terima kasih teman-teman sobat tani. Silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan.